Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'aidil adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha, berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh keistimewaan, karena pada saat ini jutaan umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang sejarah kurban yang diawali oleh dua hamba Allah yang soleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya kesayangannya Ismail alaihissalam lewat mimpi yang benar. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya dari sekian tahun lamanya, dan bagaimana tingkat kecintaannya terhadap putra tunggalnya. Anak kandung, sibiran tulang, cahaya mata, pelepas rindu, tiba-tiba harus dijadikan kurban, merenggut nyawa anaknya oleh tangan ayahnya sendiri. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan jauh lebih di atas segala-galanya daripada cintanya kepada anak dan istrinya. Begitu pula harta benda dan materi keduniaan lainnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialognya, seperti yang dilukiskan dalam bahasa yang sangat indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran surat Al-Saffat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan seperti yang dikisahkan, bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesarannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah
yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar sejarah disyariatkannya berkurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna mulia jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik. Berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus mampu menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat dan tersurat dalam pelaksanaan ritual tersebut. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, dan jabatan semuanya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu bagaimanapun modelnya, perintah Allah harus dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa melihat untung dan ruginya. Enak tidak enak, mudah dan sulit, maupun berat dan ringannya. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan yang idola buat semua umat. Kehormatan tersebut tidak mungkin akan dapat diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa didampingi oleh istri yang soleha dan anak yang soleh, seperti dilukiskan dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di zaman modern yang canggih saat ini oleh masyarakat Indonesia dinamakan sebagai zaman reformasi, tampak jelas dan tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta duniawi telah merebak dan mewabah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kadar dan nilai manusia ditentukan beberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada dirinya manusia itu sendiri. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing bahkan bingung hidup di atas bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami apa hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada tata aturan yang sempurna dan hukum-hukum adilnya menjelmakan sanksi-sanksi seimbang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah tertipu kepalsuan. Namun, saya makna dari kerelaan berkurban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan yang memadai, karena masih banyak di antara yang berperan di bundaran dunia fana ini cuma menanti pengorbanan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan hewani dalam diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut al-nafsu dan al-nafsu al-lawama, yakni keinginan-keinginan rendah yang selalu mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang yang sempurna tanpa cacat, sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan dalam diri harus dibuang jauh-jauh. Hikmat inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
la yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbarullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu, semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu, lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Hadirin salat jamaah Id yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, melalui perintah kurban, Islam mengajarkan bagaimana membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada sesama saudara kita yang lain, yaitu membantu terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antara sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian protein hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia. Sumber manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Allah dan sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari uraian khutbah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dituntut berkurban baik harta, jabatan dan kedudukan, bahkan jiwa sekalipun. Dan nilai pengorbanan ini tidak dilihat dari kuantitas, tetapi dari niat dan kualitas, ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, makna lain dari berkurban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat hewania yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak dan rakus, serta bakhil, gila, kekuasaan, ambisi yang tidak terkendali, sombong dan arogan, iri hati dan dengki, tidak mau mendengar kritikan dan nasihat, dan lain-lain sebagainya dari segala sifat yang tidak terpuji. Ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek insania. Dalam aspek insania sosial adalah menumbuhkan kekentalan persaudaraan, silaturahim, dan meningkatkan protein dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah dan sesama manusia lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Untuk mengakhiri khutbah kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memusatkan ingatan kita kepada Allah seraya mengangkat tangan dan memohon doa kehadiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqin jazilal ujur. Fa subhana man harrama sawmuhu wa awjaba fitrahu wa hazzara fihi minal gurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqu mahmudin wa jallu mashkur, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashra'ullahu lana biha as-sudur, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manaril islamil ba'da adh-dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ila yaumil ba'si wan nusyur, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa 'alamu anna yawmakum hadha yawmun azim. Faksiru minas salati ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حزل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدع عامة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum diakhiri marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari raya yang Engkau agungkan. Hari ini yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaan dan kemahabesaran-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Engkau larang. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki Engkau berkati dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahmi di antara kami, bukan menjadi sumber bencana di antara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, para syuhada kami, pemimpin bangsa kami yang beriman, kedua orang tua kami, ya Allah, ampun sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Allah, ya mujibas salihin, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lah pocong. Saudara, selamat hari raya. Selamat hari raya bilang. Kita sekarang. Hah? Sana. Itu. Oh itu tuh bang. Gila wen. Ayo ke rumah sebentar. Seladat sebentar.